demokrasi. Dalam rekaman terbarunya di kanal YouTube, Ketua Umum Partai Demokrat itu kembali mengungkapkan kekecewaannya. Kekecewaan SBY bermula dari tidak terakomodasinya syarat 10 fraksi Demokrat untuk Undang-Undang Pilkada. Namun pernyataan SBY itu hanyalah omong kosong, sebab faktanya dalam sidang paripurna lalu, 3 fraksi di DPR, PDI Perjuangan, PKB, Hanura telah menyatakan siap mendukung opsi Demokrat. Dia mengatakan kita mendukung pilkada langsung dengan perbaikan, kan begitu. Artinya itu, tadi sudah disampaikan dalam rapat, kan begitu. Tadinya kan ada opsi kan pilkada langsung dan pilkada tidak langsung, kan begitu. Nah sekarang pilkada langsung dengan perbaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh fraksi Demokrat. Kalau itu memang perbaikan untuk perubahan lebih baik lagi, kenapa tidak? Kita kan harus terbuka, kan begitu. Maka Partai Demokrat kini harus menanggung keputusan politiknya yang berdampak pada citra partai. Ini cara berpolitik yang sudah semestinya ditinggalkan. Itu. Lain di mulut, lain di tindakan. Di mulut mengatakan ya, di tindakan malah sebaliknya tidak gitu. Dan pada saat yang bersamaan mereka menuduh praksi-praksi lain tidak tulus. Yang tidak tulus itu menurut saya Demokrat. Demokrat tidak tulus mendukung pilkada langsung. Kini nasi telah menjadi bubur. Dalam 30 hari ke depan, Undang-Undang Pilkada akan berlaku. Dan sebagai dampaknya, sebagian masyarakat kini ramai-ramai mencaci SBY melalui media sosial. Warga menilai Demokrat ikut andil dalam perampasan hak dan kedaulatan rakyat. Boleh dikata 70% lebih rakyat bersetuju pilkada tetap langsung tapi dengan perbaikan-perbaikan besar. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, cendekiawan Komarudin Hidayat menilai bahwa publik akan sulit menerima jika keputusan fraksi Demokrat walkout yang kemudian memuluskan disahkannya RUU Pilkada tidak langsung merupakan keputusan tanpa campur tangan SBY sebagai Ketua Umum. Ya, Demokrat mungkin menganggap rakyat itu bodoh ya. Rakyat itu ngikuti, rakyat itu punya logika. Apakah mungkin Partai Demokrat itu betul-betul dilepaskan oleh pimpinannya yang selama ini Pak SBY begitu dominan di Partai Demokrat. Nah itu menjadi tanda tanya rakyat. Silahkan rakyat yakinkan bahwa Pak SBY tidak campur tangan. Kemudian sikap Partai Demokrat yang hengkang dalam voting RUU Pilkada yang akhirnya melahirkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD menuai kecaman warga negara Indonesia yang berdomisili di Amerika Serikat. Mereka berdemonstrasi di depan hotel tempat Presiden SBY menginap di Washington DC. Sejumlah warga Indonesia di Washington DC berdemonstrasi di depan hotel tempat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginap. Mereka geram dengan aksi walkout Partai Demokrat dalam sidang paripurna yang akhirnya meloloskan RUU Pilkada di DPR. Pernyataan kecewa SBY terhadap hasil paripurna di sela kunjungannya ke Amerika dinilai sebagian warga Indonesia sebagai sandiwara politik. Nggak mungkin kalau SBY itu tidak mengerti dan tidak tahu. Apalagi dia komposisinya sebagai ketua partai dan dia sebagai kepala negara yang mempunyai perangkat-perangkat yang sangat boleh dikatakan dia memiliki negara. Itu. Sebagian demonstran pesimis dengan upaya gugatan yang akan diajukan Demokrat atas Undang-Undang Pilkada. Kurnia misalnya, ia menilai pilkada tidak langsung sudah terlanjur ditetapkan dan merebut hak pilih masyarakat. Kita kan sudah melaksanakan pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden secara langsung kan. Kenapa itu diambil lagi dari kita? Kita merasakan bahwa itu merupakan satu pemerkosaan terhadap hak politik kita sebagai warga negara. Dia pengkhianat. Ya kan, dia itu mengkhianat karena dia berusaha mencuci tangan, dia pergi ke Amerika ini, sementara partainya di sana seolah-olah tidak memilih seperti non-blok gitu. Itu yang pertama, yang kedua, ya dia ini play hero gitu kan. Nanti tiba-tiba pulang ke Indonesia, datang sebagai Superman, tereng, SBY datang, dia seolah-olah memecahkan semua problem yang ada. Presiden SBY dijadwalkan kembali ke tanah air Sabtu pagi waktu Amerika bagian timur. Dari Washington DC, tim VOA. Pemirsa, pilkada tidak langsung seakan tidak lepas dari rangkaian manuver koalisi pendukung Prabowo. Apalagi manuver-manuver yang akan diciptakan dan juga bagaimana wajah demokrasi Indonesia ke depan. Kami akan lanjutkan Metro Highlight sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, pengesahan RUU Pilkada tidak langsung masih menuai reaksi keras di masyarakat, terutama di media sosial. Tagar "Shame on You SBY" misalnya masih menjadi trending topik sejak kemarin. Sejumlah media internasional juga ikut menyoroti terjadinya pemberangusan hak politik rakyat Indonesia melalui pengesahan RUU Pilkada. Hashtag atau tanda pagar "Shame on You SBY" di media sosial Twitter hingga hari Sabtu masih menjadi trending topik dunia. Netizen yang sebagian besar rakyat Indonesia masih terus menggulirkan kemarahannya melalui Twitter. Kekesalan warga Indonesia ini lalu ditangkap dan dijadikan berita oleh banyak media internasional. Wall Street Journal yang berbasis di Amerika Serikat misalnya, menyorot hilangnya hak pilih rakyat dalam pilkada di Indonesia, ditambah ulasan tagar "Shame on You SBY" di media sosial. BBC News juga mengulas soal kecaman warga di media sosial. Media-media asing ini juga menyoroti pilkada tak langsung yang dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Berita serupa juga muncul di sejumlah media lainnya. Pengesahan RUU Pilkada pada sidang paripurna DPR Jumat dini hari kemarin memang menjadi sorotan utama beberapa hari terakhir. Media sosial menjadi tempat curahan kekesalan warga. Saya rasa Presiden SBY juga mungkin kaget gitu ya mendengar dengan respon masyarakat yang begitu negatif terhadap beliau, apalagi dengan hashtag "Shame on You" itu. "Shame on You" itu kan sudah bertahan hampir sehari ya, menjadi trending topik gitu kan, artinya secara kita masyarakat media sosial ini udah rekor tersendiri gitu. Satu hashtag itu bisa bertahan. Apalagi hashtag ini pun organik gitu kan, bukan hashtag yang dirancang, bukan hashtag yang didesain gitu. Tapi memang organik aja, akumulasi dari kekecewaan masyarakat. Akibat ketidaktegasan sikap politik Partai Demokrat dan SBY, hak politik warga negara untuk memilih kepala daerah terampas. Dan mau tidak mau, rakyat harus berhadapan pada kemunduran proses demokrasi Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, disahkannya RUU Pilkada via DPRD dinilai sebagai manuver koalisi pendukung Prabowo untuk merebut kekuasaan di tingkat daerah dengan cara merampok hak politik rakyat. Sebelumnya dengan meloloskan Undang-Undang MD3, koalisi pendukung Prabowo juga berpeluang besar menduduki semua kursi pimpinan dan alat kelengkapan DPR. Kalah dalam kontestasi Pilpres termasuk juga dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Tidak juga membuat koalisi Prabowo sadar dan mengakui kekalahannya. Bagaimana tidak, sebelum Pilpres digelar, koalisi Prabowo ramai-ramai menggergaji langkah partai pemenang Pileg PD Perjuangan untuk memimpin parlemen melalui perubahan Undang-Undang MD3. Kini, melalui pengesahan Pilkada melalui DPR, koalisi Prabowo juga telah merampas sebagian demokrasi langsung dari tangan rakyat. Tentu ini ironi, apalagi Presiden SBY yang semestinya berjuang menjaga demokrasi Indonesia justru malah menyerah dan menyerahkan kedaulatan rakyat untuk dipangkas. Itu tercermin dari sikap fraksi Demokrat yang memilih walkout. Sehingga kemudian ini menimbulkan citra yang tidak bagus lah mengenai Indonesia di luar negeri, di mata internasional gitu. Karena kemudian yang terjadi itu adalah bahwa demokrasi ternyata kemudian dibajak oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu untuk kepentingan politik mereka sendiri, terutama sebagai akibat dari kekalahan mereka di dalam Pilpres yang lalu. Maka bukan hal yang salah bila rakyat mewaspadai muncul upaya dari koalisi Prabowo untuk mengembalikan sistem demokrasi seperti rezim Orde Baru. Jadi comeback-nya, cara-cara berpikir ataupun bertindak secara politik seperti era Orde Baru itu menurut saya menjadi sesuatu yang harus kita kita perhatikan ya, untuk tidak menggunakan kata mewaspadai. Kenapa demikian? Karena kita tahu ya, kalau itu terjadi habislah demokrasi di Indonesia, dan itu berarti kita kembali ke sistem otoritarisme itu. Kini melalui media sosial, masyarakat ramai-ramai mengecam mekanisme pilkada kembali dipilih oleh DPRD. Tentu, masyarakat kini tak lagi berharap pada wakil rakyat yang buta hatinya. Namun, Mahkamah Konstitusi pasti masih memiliki hati nurani. Tim Liputan Metro TV.
Bersama masyarakat kini hanya bisa berharap kepada MK sebagai pilar terakhir penjaga konstitusi untuk mengembalikan hak politik rakyat yang dirampas lewat undang-undang pilkada tidak langsung. Di sisi lain, manuver koalisi pendukung Prabowo diperkirakan tidak hanya berhenti di undang-undang pilkada. Bagaimana kemudian dampaknya dalam kehidupan berdemokrasi ke depan? Kita langsung akan mengulasnya. Saya perkenalkan narasumber yang sudah ada di studio. Ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR dan juga dari fraksi PD Perjuangan, Mas Arief Wibowo. Selamat malam. Selamat malam. Mas Arief. Dan kemudian ada analis politik dari CSIS, Bapak J. Kurciadi. Selamat malam, Pak Kurciadi. Mbak, selamat malam. Dan ada juga anggota fraksi Golkar yang pada paripurna 2 hari yang lalu ini berbeda sikap dengan fraksi dan siap diberi sanksi. Selamat sore, Pak. Selamat malam, Pak Zainuddin Amali. Selamat malam. Sejauh ini Pak Zainuddin, ada respon dari fraksi Anda atas sikap Anda bersama dengan 10 rekan lainnya di Golkar? Iya, sedang dipertimbangkan. Karena kan di partai itu ada mahkamah partai. Jadi kesalahan apapun itu harus masuk ke mahkamah partai. Kemudian ini masuk kesalahan taraf mana? Berat, menengah, atau ringan. Kemudian dari situ akan dirumuskan sanksi apa yang pas untuk pelanggaran itu. Singkat saja, apa alasan Anda kemudian berbeda sikap dengan fraksi yang memilih untuk pilkada lewat DPRD? Anda kan juga bagian dari koalisi pendukung Prabowo, fraksi Anda. Iya, sebelum saya pada malam itu berdiri dan memberikan dukungan kepada pilihan langsung, pada saat rapat fraksi jam 8 pagi saya sudah menyampaikan pandangan-pandangan saya. Dan saya sampaikan masih ada waktu beberapa jam untuk kita berubah sikap. Tetapi karena itu tidak, ya saya lakukan. Sederhana, Mbak. Slogan Golkar 5 tahun terakhir ini adalah suara Golkar, suara rakyat. Saya hanya mengimplementasikan itu saja. Gelombang keinginan rakyat yang begitu besar, sebagai partai politik kita harus meresponnya. Sebab kalau tidak, maka rakyat akan meninggalkan partai itu. Nah, saya tidak mau itu. Dasarnya adalah kecintaan saya kepada Partai Golkar, sehingga saya lakukan itu. Oke, meskipun pilihan Anda adalah juga memiliki konsekuensi, Anda siap untuk itu? Ya, semua ada resiko. Orang tidur aja ada resiko. Oke, baik. Kita membahas sedikit berawal dari sidang paripurna yang menjadi banyak pemberitaan, bahkan bukan hanya nasional tapi juga internasional. Dari PDIP sendiri, bagaimana konsolidasi yang saat ini dilakukan, sudah sejauh mana? Ya, jadi tentu pasca paripurna, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyiapkan langkah-langkah ya. Nah, langkah itu sejalan dengan, karena sebentar lagi kita akan menjadi partai yang akan bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan di masa yang akan datang, maka tugas kita tentu mengawal agar pemerintahan yang akan datang, pemerintahan yang bisa membuktikan janjinya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, merubah nasib rakyat untuk menjadi lebih baik. Jadi pekerjaan kita sangat besar, dan tentu saja bukan hanya besar, berat kayaknya ke depan. Besar dan berat, ya. Tentu saja menyangkut keseluruhan aspek. Nah, kami yang di DPR tentu akan mengawal bagaimana undang-undang yang diproses itu tetap bisa memberikan manfaat yang besar bagi rakyat. Nah, hanya saja memang problemnya kita menghadapi satu situasi yang menurut saya baru kita alami saat ini. Jadi kita alami saat ini artinya adalah bagaimana politik kita kemudian menjadi sangat terbelah, dan seolah-olah adalah dalam satu situasi di mana teman-teman yang fraksi atau partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih itu berdiri pada garis politik pokoknya, ya. Pokoknya tidak, pokoknya bukan. Nah, karena itulah maka sebenarnya kalau kita mau meninjau kembali pada saat pembahasan rancangan undang-undang pilkada, ya, yang sebenarnya sudah kita perdebatkan cukup lama dan kemudian terjadi secara tiba-tiba pandangan, sikap dan pendirian politik berubah, maka kemudian kita bertanya sebenarnya, loh kenapa begitu, ya? Jadi semua itu berangkat dari satu niat, satu keinginan. Jadi kalau perdebatan normatifnya sudah selesai, tetapi perubahan sikap itulah yang kemudian kita baca menjadi sangat politis. Tidak lagi menunjukkan satu gagasan, satu pemikiran politik yang memang nahter dan kemudian memberikan manfaat yang real bagi kepentingan rakyat. Nah, yang kedua, problem kita sebenarnya kemampuan kita membaca apa yang menjadi aspirasi rakyat.
Mas Zainuddin tadi sudah menjelaskan ya bagaimana gelombang besar keinginan rakyat terhadap penggunaan hak politik secara optimal, partisipasi yang meningkat, keterlibatan di dalam setiap pengambilan keputusan meskipun secara tidak langsung itu dimanifestasikan di dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Mereka bisa memberikan haknya, suaranya di dalam bilik-bilik suara, tidak lagi dikonversi oleh ke DPRD. Mereka yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, disitulah yang sebenarnya kita selalu menyatakan, loh, rakyat situasi dan kondisi objektifnya sedang membutuhkan itu, sedang menginginkan itu. Itu adalah jalan yang dianggap paling baik bagi tidak saja penjaminan serta penggunaan hak konstitusional, tetapi juga untuk memastikan bahwa masa depan kehidupan bangsa dan demokrasi itu melibatkan rakyat secara utuh. Bermulai dari kemudian pengesahan yang kemarin, Pak J. Kristiadi, bagaimana kemudian masyarakat ini juga dikomunikasikan, disosialisasikan bahwa ini adalah berkaitan dengan hajat hidup mereka, kemudian hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, bukan hanya segelintir kompetisi kalau dikatakan ini pertarungan antara dua kubu besar seperti itu. Sebetulnya bagi masyarakat ini sudah menjadikan sesuatu yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Karena apa? Karena perdebatan-perdebatan politik dan perpolitikan kita sudah membuat bulu kuduk ini merinding. Karena apa? Tadi, karena perubahan sikap yang semula mendukung pilkada langsung, tiba-tiba bisa berubah. Ini tidak bisa lain, ini adalah pertarungan lanjutan daripada pilpres. Inilah yang saya sebut namanya fenomena politik bumi hangus. Pokoknya merah putih harus bisa mematikan atau menggagalkan, melumpuhkan pemerintahan Jokowi Yusuf Kala. Itu yang pertama yang mengkhawatirkan. Yang kedua, bahwa terjadi pembusukan partai sebetulnya. Untung ada tokoh-tokoh partai seperti Mas Arief dan Mas Zainuddin yang bagi saya luar biasa. Bahwa dia tanggung risiko untuk berjihad jibaku untuk rakyat. Karena apa? Karena saking berkuasanya pimpinan partai ini, itu betul-betul memberlakukan kadernya tidak sebagai seseorang yang bermartabat, pejuang, fighter untuk rakyat, tapi sekedar buruh politik. Buruh politik? Iya, buruh politik. 2,5 tahun juga harus mengatakan pilih langsung. Tiba-tiba mendadak, enggak, ganti sekarang, pilih DPRD. Itu beliau pejuang tidak mau, tapi yang lain mungkin terpaksa seperti itu. Mbak, soal pertarungan ini sebetulnya saya waktu itu selalu berharap Mbak Mega ini kenapa kok tidak mau sedikit lumer untuk mengajak Pak SBY. Tapi sebetulnya pertanyaan itu mendapatkan jawaban setelah saya baca bukunya Mas Cahyokumolo. Apa itu Pak jawabannya? Secara gamblang diceritakan pada halaman belakang untold story. Artinya cerita-cerita yang tidak pernah disampaikan secara umum, tapi sekarang terbuka oleh Pak Cahyokumolo. Urusan Mbak Mega sama Pak SBY itu bukan cuma urusan soal-soal sepele, tapi ada 3 urusan yang menurut Mas Cahyokumolo disampaikan kepada publik melalui buku ini. Apa itu? 1 karakter, 1 ideologi, 1 soal kepemimpinan. Karakter yang mana? Banyak ceritanya, tapi antara lain yang diceritakan adalah bahwa Mbak Mega yang begitu percaya kepada Pak SBY sebagai Menko Polkam, pada waktu krisis duit tidak ada, boleh membangun kantor hanya Menko Polkam, ternyata itu dipersiapkan untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden, yang juga untuk mempersiapkan dirinya yang pada waktu ditanya tidak pernah mengatakan iya Bu, saya mau maju menjadi presiden. Beda dengan Pak Hamzahas dan Pak Yusril. Yang kedua lagi, bagaimana sebetulnya soal-soal masalah karakter itu pada saat diceritakan dalam buku ini. Kenapa kok Mbak Mega tidak memerintahkan, menugaskan Pak SBY untuk menangani Poso, tapi Pak Yusuf kalah? Karena dalam buku ini mengatakan, karena Pak SBY dianggap selalu menghindari persoalan. Kalau ada persoalan itu menghindar saja. Termasuk bagaimana waktu Mbak Mega juga turun untuk meninjau masalah persoalan di Maluku Utara, yang Mbak Mega turun, di buku ini dikatakan, Pak SBY tetap ada di kapal saja. Nah, seperti itu. Itu yang bagi saya, kalau begitu Mbak Mega ada betulnya juga. Mungkin toh kalau ada deal itu mungkin juga tidak akan kesampaian juga. Nah, inilah yang bagi saya agak terbuka misteri itu. Mungkin Mas Arief masih bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi bagi saya sudah jelas sekali bahwa sekarang ini bagi Mbak Mega tidak memungkinkan, karena mengerti bahwa itu kalau
melakukan approach dengan Pak SBY itu saya kira bagi Mbak Mega cuma akan mengakali kemustahilan, tidak akan terjadi seperti itu. Tidak akan seperti itu. Baik, tapi kemudian kalau tadi segelumit pendapat dan juga cerita ya Pak, untold story yang ya, kemudian betul. Kenapa tidak ada komunikasi yang akhirnya berujung pada pengesahan RUU Pilkada yang kemarin dengan voting yang mana koalisi dari PDIP, Hanura dan PKB ini kalah telak jauh sekali dan juga dengan walkoutnya dari fraksi Demokrat. Jadi Mbak, oleh karena itu Mbak, sekarang ini Pak SBY kan seakan-akan bagi kita membingungkan, ya. Bagaimana beliau mengatakan politik untuk supaya pilkada langsung, tapi tiba-tiba walk out. Itu bagi saya merasa ini ada apa yang terjadi. Oleh karena itu sebelum terlanjur lebih lanjut, Pak SBY harus menindaklanjuti apa yang dikatakan. Caranya bagaimana? Jangan tanda tangani dan kuat tuntut di MK. Satu itu. Kedua, kemudian itu usut siapa yang pilot. Akan digugat ke MK. Usut yang pilot. Yang ketiga, coba KPK suruh masuk. Karena apa? Karena isu politik uang juga beredar membisikkan telinga. Oke, baik. Untuk kemudian juga demi kepentingan masyarakat yang lebih besar dari RUU Pilkada ini, kita juga akan membuka seperti apa secara kalkulatif ada potensi besar koalisi pendukung Prabowo ini akan menguasai sekitar 28 kepala daerah. Seperti itu kami juga akan tampilkan peta dan juga kalkulasinya seperti apa juga jalannya pemerintahan Jokowi JK ke depan atas disahkannya undang-undang ini. Sesaat lagi kami lanjutkan. Menggunakan jargon-jargon politik yang buat saya orang bisa membacanya ya, ketika misalnya Partai Demokrat mengatakan bahwa ini harus dengan sesuatu yang absolut, ke 10 poin itu harus diterima oleh DPR, dan kemudian penerimaan DPR itu harus melalui musyawarah mufakat. Padahal kita tahu tidak mungkin pada saat itu terjadi musyawarah dan mufakat karena pihak dari Koalisi Merah Putih memang ingin menang untuk tetap menggolkan pemilu kada melalui DPRD. Jadi suatu hal yang tidak mungkin itu dipaksakan oleh Partai Demokrat, dan itu yang kemudian orang menduga bahwa ini memang suatu permainan politik yang boleh dikatakan tidak cantik lah, untuk tidak menggunakan kata kotor. Oke, baik, itu statement dari Ikrar Nusa Bakti berangkat dari juga kemarin undang-undang pilkada yang disahkan oleh DPR. Kedepannya bagaimana sih pandangan Anda dari PDIP efek ini bagi pemerintahan Jokowi sebagai presiden terpilih? Karena kalau kita lihat hanya ada kurang lebih Bali dan Kalimantan Barat yang secara DPRD dikuasai oleh koalisi Jokowi. Apakah ini akan menjadi hambatan besar? Ya, saya kira begini. Kalau apakah itu menjadi hambatan besar atau tidak, bisa relatif ya, bisa relatif. Tapi yang menurut saya ini dalam konteks membangun nation and character building ya, membangun karakter bangsa itu ada hal yang ini memprihatinkan dalam konteks menjaga etika, martabat, tidak saja martabat rakyat, tetapi martabat kita sendiri sebagai partai politik, tiang utama demokrasi, begitu. Nah, cerita apa yang disampaikan oleh Pak Ikrar Nusa Bakti tadi itu sungguh menarik. Saya adalah juru runding, juru lobby. 3 orang dari masing-masing fraksi, dan benar yang dikatakan Pak Ikrar. Bagaimana mungkin atas satu pandangan yang prinsip saja sudah berbeda mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung, ya, dengan 10 syarat. Awalnya memang kita mendiskusikan, tapi kemudian mengerucut bahwa PDI Perjuangan, PKB, Hanura memberikan dukungan tanpa reserve kepada Demokrat untuk ada pada posisi yang sama dengan yang paling prinsip adalah pemilihan kepala daerah secara langsung. Tapi kemudian dikatakan adalah, loh, kami mau ini pikiran kami didukung, tetapi harus bulat, harus musyawarah mufakat. Kan dikatakan, harus musyawarah mufakat. Ini kan ini namanya mengada-ada. Karena ini tidak mungkin dalam situasi akal. kemarin untuk Jadi, musyawarah mufakat. ada yang mengatakan begini, habis pemilihan umum penipuan umum kalau begini, ya. Dan saya kira itu sesuatu yang sesungguhnya tidak baik. Nah, pada saat di paripurna disampaikan lagi, dan kami memberikan dukungan juga 100%. Tetapi yang terjadi adalah tidak menjatuhkan pilihan atas dukungan, ya, yang kami berikan tanpa bargaining apapun selain adalah menyelamatkan hak politik dan suara rakyat. Tiba-tiba kemudian menyatakan adalah absen, tidak menggunakan haknya, bahkan walkout. Ini yang saya mau katakan, perbedaannya PDI Perjuangan dengan Demokrat yang walkout. Jadi saya sebenarnya kalau diberi kesempatan, jadi mau menegaskan, jadi Demokrat itu walkout atas usulnya sendiri. Atas usulnya sendiri, keinginannya sendiri, bukan karena ada perbedaan yang prinsipil. Perbedaan dalam lobby yang tidak bisa dikabulkan. Tidak ada loh.
Kami walkout itu juga tidak karena apa namanya, karena ada pengingkaran terhadap satu pandangan yang kemudian tidak bisa disatukan, tidak, tapi karena memang itu sikap dan pendirian yang harus kita ambil. Nah, Demokrat walkout sementara ide dan gagasannya kita dukung 100% tanpa reserve. Tidak ada reserve apapun. Tidak ada syarat apapun. Tidak ada syarat apapun. Kita dukung. Itu disertasi nih. Begitu. Tapi tiba-tiba kemudian walkout ini satu langkah politik yang menurut saya aneh, ajaib, apalagi ya. Oh, mengerikan, menjijikan. Oke, sebentar. Jadi seperti itu. Baik, Pak Zainuddin, Anda juga ada di sana. Bagaimana Anda melihat kemudian? Anda juga sependapat dengan Mas Arief di sini? Ya, sejak dimulainya lobby, walaupun saya di luar, saya sudah melihat bahwa pada akhirnya akan mencari jalan keluar bagaimana supaya kelihatan di rakyat bagus, tetapi kemudian dengan koalisi tetap bagus. Nah, mungkin itulah jalan keluar yang dicari. Nah, dari awal saya sudah menduga bahwa begitu teman-teman PDI Perjuangan, kemudian PKB dan Hanura memberikan dukungan, bahkan dukungan itu kok seperti dalam tanda petik ditolak. Kaget mereka mendengar dukungan itu? Berarti ini sesuatu hal yang sudah terencana. Sudah terencana? Kira-kira begitulah. Oke, baik. Kan kita butuh dukungan orang. Begitu orang mendukung kita kok malah kita nggak mau. Makanya itu betul-betul sudah jungkir balik tidak karuan. Ini akrobat politik. Ya, akrobat politik sangat membahayakan kedaulatan rakyat kalau seperti itu. Lalu bagaimana nasib kedaulatan rakyat ketika memang salah satu hajatan besar hak rakyat dalam berpolitik dan berwarga negara adalah memilih pemimpinnya langsung. Saya punya, kita lihat grafik bersama-sama Bapak-Bapak, bagaimana dari seluruh daerah di Indonesia, kalau ditampilkan produser grafik ini, ya kita lihat bahwa ini adalah peta kekuasaan kepala daerah ke depan, proyeksi 28 daerah, kepala daerah akan diperkirakan akan dikuasai oleh koalisi pendukung Prabowo jika dalam syarat mereka tetap solid dalam pemilihan perjalanan ke depan, dan juga hanya ada 2 daerah di mana Bali dan Kalimantan Barat yang dikuasai oleh koalisi Jokowi. 4-nya adalah daerah-daerah yang memiliki undang-undang khusus. Bagaimana kemudian masyarakat bisa merasakan atau berkontribusi memberikan aspirasi dalam memilih pemimpinnya? Pak J. Kristiadi, Anda lihat peta ini, ini mayoritas warnanya begini, kita tidak perlu terlalu khawatir. Karena apa? Karena sebetulnya sekarang ini ada embrio-embrio yang bisa menjadi basis kekuatan pemerintahnya di ruang masyarakat itu melalui relawan. Saya belum tahu bagaimana diorganisir, tapi relawan ini betul-betul menjadi embrio bagaimana menjadi asosiasi-asosiasi yang begitu banyak, menjadi kelompok-kelompok kepentingan, kelompok penekan yang juga bisa mengusulkan dan bisa mendesak kepada lembaga-lembaga yang sudah membusuk ini, entah itu namanya sebagian partai politik, entah itu namanya apa itu DPR dan DPRD, untuk bisa melakukan perlawanan. Itulah menurut saya pakem dan terapi bagaimana kalau suatu negara yang demokratis, kedaulatan rakyat sudah disengkeram dan diekstrak oleh lembaga-lembaga politik yang sangat penuh dengan self interest. Memang yang harus dikembangkan kekuatan masyarakat, dan kita sebenarnya sudah banyak melakukan seperti itu. Ada people power yang memang dibutuhkan untuk power yang saya kira memang melelahkan, tapi itulah cara-cara yang ada dan cara-cara yang dalam batas-batas demokrasi dimungkinkan, menurut saya seperti itu. Oke, ke depan syaratnya tadi saya katakan juga ditulis di sejumlah media adalah jika solid. Golkar sendiri saat ini juga bagaimana kondisi dari Golkar sendiri, Pak? Ketika kemudian suara 11 orang minoritas ini kan sebenarnya juga menguntungkan Golkar. Dalam satu sisi memang Golkar menjadi parpol pemenang kedua terbanyak. Iya, saya meyakini bahwa politik itu sangat dinamis dan dia bisa cair. Hari ini bisa kita mengatakan posisinya seperti itu. Besok, 2 hari lagi, minggu depan akan berubah. Akan bisa berubah. Oke. Ujian yang pertama kita adalah pada saat pemilihan DPR, pimpinan DPR. Entah itu tanggal 3 apa tanggal 4. Karena dari koalisi-koalisi yang ada, pasti sekarang ini sedang ada tarik-menarik dengan tatib yang sudah disahkan oleh Mas Arief. Ya. Jadi saya melihat bahwa ini pasti ke depannya akan berubah. Akan berbeda. Ya, akan berbeda. Dalam artian Golkar mungkin akan tidak sesolid hari ini?
dia bisa tetap ada di merah putih. Atau ikutan jadi penyeimbang? Bisa, tergantung bagaimana kepemimpinan partai Golkar ke depan. Oke, kita akan Karena itu nantikan sangat ditentukan oleh kepemimpinan partai. Kepemimpinan partai, baik. Mas Arief, kita lihat bahwa seakan memang saya katakan tadi di awal, ini ada rintangan besar bagi Jokowi. Mulai dari ruang fiskal yang sempit, kemudian kenaikan harga BBM, dan kemudian ke depan ada undang-undang MD3, paket pimpinan itu, dan juga lewat undang-undang pilkada. Dari kacamata politik, pertanyaan yang akan ditanyakan adalah what's going on and what will happen. Apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Tolong nanti saya akan tanyakan pendapat masing-masing narasumber. Usai jeda berikut ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Metro Highlights. Dan mohon berkenan, kami fraksi Partai Demokrat mengambil sikap untuk walk out. Sedang. Bancuy, Demokrat! Bancuy, Demokrat! Terima kasih. Untuk substansi ini adalah pilihan lewat DPRD. Setuju? Baik, kami lanjutkan pemirsa, bagaimana kemudian skenario demokrasi ke depan. Saya kutip sedikit yang ditulis oleh Suwidi Tono dalam sebuah media cetak pada hari ini. Ujian pemerintahan ke depan adalah menjinakkan syahwat pragmatisme, kompromi politik dalam tata kelola bernegara, di mana hal ini cenderung untuk mengorbankan keadapan publik dengan juga tujuan strategis jangka panjang. Lalu bagaimana wajah demokrasi ke depan menurut Mas Arief? Ya, saya kira begini. Pemerintahan tegak lurus saja pada visi misinya, pada pendiriannya, ya. Tetapi bukan berarti kemudian tidak membangun komunikasi politik kepada semua pihak. Saya kira itu satu keniscayaan yang harus dilakukan apapun hasilnya. Nah, karena itu kami sebenarnya berharap bahwa kita tidak boleh lagi melanjutkan semacam kebiasaan politik yang tidak baik. Ya, politik balas dendam, sakit hati, karena ujung-ujungnya rakyat yang dikorbankan. Nah, karena itu yang harus dilakukan adalah dari kawan-kawan di Koalisi Merah Putih, kalau boleh saya meminta, mestinya kita bisa membicarakannya kembali terhadap segala hal sejauh itu terkait kepentingan rakyat. Nah, tapi saya juga ingin menegaskan ketika Undang-Undang MD3 itu dipaksakan untuk diselesaikan, semua orang juga tahu, rakyat kita juga bisa menilai ada apa di balik itu semuanya. Ketika putusan Mahkamah Konstitusi masih tidak diterima, ini saya kira satu hal yang tidak positif dan bukan pembelajaran politik yang baik, ditambah lagi dengan Undang-Undang Pilkada yang sudah tadi dipetakan bahwa niatnya memang untuk seperti itu. Tapi saya begini, saya ingin tegaskan bahwa hanya koalisi yang ideologis lah yang akan bertahan lama dan dia berujung pada keadaan yang positif, bukan koalisi pragmatik. Baik, mudah-mudahan kita berharap bahwa ini syahwat politik dan juga pragmatisme bisa kemudian dikendurkan. Pak Kristiadi, silakan Saya begini, meskipun ranah politik ini ranah yang kotor, tetapi saya masih sangat percaya masih banyak mutiara bertebaran di partai, mutiara bertebaran di DPR, mutiara bertebaran di birokrat, apalagi di masyarakat. Sekarang bagaimana sebetulnya mutiara-mutiara yang baik-baik dalam ranah tersebut bersama dengan masyarakat betul-betul bisa memikirkan secara lebih tenang dan komprehensif mengenai desain politik kita ke depan seperti apa. Itu penting sekali. Kenapa penting? Karena kemudian kita tidak setiap kali ada pemilu berganti undang-undang dan sebagainya. Ini saya kira yang harus kita lakukan sekarang ini mulai dari situ. Tapi kalau satu lagi saya ingin juga mengatakan 1 menit lagi, betul-betul saya ingin menghimbau Bapak SBY supaya beliau juga jangan sampai menjadi bapak bangsa atau bapak pilkada tidak langsung. Bagaimana caranya? Caranya tadi 2. Sebagai presiden jangan tanda tangani RUU pilkada. Sebagai ketua pembina Demokrat harus melakukan judicial review di MK. Dan sebagai pemimpin rakyat beliau harus melibatkan KPK untuk mengusut apakah terjadi politik uang atau tidak. Kita akan lihat bagaimana sikap dari SBY terakhir dalam masa akhir pemerintahannya. Pak Zainuddin, pertanyaan saya untuk Anda, apa juga Anda akan menjadi bagian dari pihak yang akan menggugat RUU Pilkada ini ke Mahkamah Konstitusi?
Sudah ada yang gugat, saya pikir pasti sudah jalan lah, nggak perlu kita ikut di situ. Nah, Kedepan bagaimana, Pak, yang saya ingin sampaikan bahwa bangsa ini terlalu besar untuk dikelola sendiri-sendiri. Oleh karena itu mari kita bersama-sama, kita bangun bangsa ini, kita kelola secara bersama-sama dengan tidak menempatkan posisi kita berhadap-hadapan, pemerintah dan di luar pemerintahan. Soal kita mau menjalankan koreksi-koreksi terhadap perjalanan pemerintahan, program-program pembangunan, silahkan. Tetapi jangan dikesankan kepada rakyat seolah-olah kita mau perang. Yang kiri dan kanan. Akhirnya rakyat juga yang akan susah. Nah, terakhir saya dengan sikap yang saya ambil kemarin, sekali lagi itu adalah kecintaan saya kepada partai saya, dan saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kalaulah ada hukuman, jangan kepada partai, kepada orang per orang. Baik. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas dialog singkat kita pada hari ini. Semoga juga memberikan pencerahan bagi masyarakat dan juga rekan-rekan politik yang lain, Pak Zainuddin, Pak Kris dan juga Mas Haris. Terima kasih.